Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau di tengah kami mendengar akan setiap deklarasi dan pujian yang kami naikkan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau menjadi penggenap di akhir zaman ini. Kami semua dipilih menjadi penuai-penuai yang hebat. Dan kami saat ini mau mempersiapkan hidup kami lebih lagi untuk kami menggenapkan seluruh janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk menerima akan firman dan isi hati-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua penuai berkata, amin. Shalom saudara. Kita tahu bahwa tahun ini temanya luar biasa. Ya, apa temanya? Joy, the year of joy and great harvest. Ayo kita ngomong sama-sama. 2, 3. This is the year of joy and great harvest. Amin. Tapi saudara, kalian semua, kita semua di sini ini, ya. Kalau mau menerima sesuatu yang besar, ya, kita harus melakukan persiapan yang serius. Amin. Ya, karena saya pernah dengar suatu hari ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, dia diterima gaji bulanan. Dia terima gaji sebagai pegawai. Suatu hari dia menang lotre $1 miliar Amerika. Dan hidupnya surprise. Seakan-akan waktu itu dia menerima great harvest. Betul? Dia cuman mungkin beli tiket lotre $1,5. Ya. Lalu tiba-tiba dia hari itu juga menang lotre dapat $1 miliar Amerika. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari sampai ada universitas yang datengin dia untuk mempelajari hidupnya. Karena apa? Dia setelah 1-2 tahun menerima lotre itu. Dia jatuh miskin, lebih miskin dari waktu dia masih jadi pegawai biasa. Bayangin. Artinya apa? Saat ada tuaian yang besar, tapi kita, karakter kita, sifat kita, wadah kita tidak cukup besar untuk menampung itu, maka kehancuran sudah di depan mata. Justru tuaian dan berkat yang besar itu menghancurkan hidup kita, bisa jadi lebih dari waktu sebelumnya kita menerima itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus mengatakan, Tuhan, aku mau masuk di dalam yang namanya preparation time atau masa-masa persiapan untuk kita secara karakter, secara sifat kita, secara wadah, secara kemampuan dan skill, kita mampu untuk menerima great harvest yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Sehingga saya tidak mau dari antara kita ini saat berkat Tuhan itu sungguh dicurahkan kita terhilang. Atau saat berkat Tuhan itu dicurahkan kita hancur. Dan iblis berkata, tertawa, hahaha. Yang dia doakan dijawab Tuhan, tapi dia terhilang dari hadapan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan beri kita janji great harvest dan kita akan bertanggung jawab dalam menjalaninya. Amin. Ya. Saya waktu belajar tentang preparation time ini, Tuhan memberi contoh 2 di dalam Alkitab. Yang pertama, Yusuf saudara. Ya, Yusuf waktu masih di rumah ayahnya, Yusuf itu sebenarnya sudah punya bakat skill manajemen yang baik. Betul? Saya nggak akan baca, saudara udah tahu ceritanya. Kenapa saya bisa kasih tahu Yusuf itu sebenarnya sudah punya dasar skill manajemen yang baik? Karena waktu dia disuruh bapaknya sama saudara-saudaranya menjaga domba, apa yang suka dilakukan Yusuf? Dia suka ngelaporin ke bapaknya kejahatan saudara-saudaranya. Artinya apa? Dia itu orang yang gak bisa ikut-ikut disuap. Ya, betul? Dia waktu menjaga domba ayahnya itu masih skala kecil, kepercayaan skala kecil. Ya. Dia lihat mungkin ada domba lahir, saudara-saudaranya ngomong, ada domba lahir papa tidak tahu, yuk kita sate. Ya mungkin gitu ya saudara ya, mungkin tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tapi kalau dia omongin jaga domba bareng lalu dia ngelaporin kejahatannya, berarti kemungkinan saudaranya korup, kakak-kakaknya pada korup. Nah, dia lalu ngomong ke papahnya,
aku nggak serak sama kakak-kakak ini loh. Kalau kerja nggak bener. Nah, jadi sebenarnya di rumah ayahnya Yusuf sudah punya skill manajemen yang baik. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu cuma belajar dengan skala sekecil ini, engkau tidak bisa terima great harvest yang aku tentukan atas hidupmu. Maka Tuhan mencomot dia dari rumah ayahnya dan ditaruh 13 tahun dalam pendidikan Tuhan. Masa persiapan. 13 tahun. Saya tidak terlalu jelas, saya mencari di beberapa sumber. Saya nggak tahu 13 tahun itu dia berapa tahun di rumah Potifar, berapa tahun dia di penjara. Ya, tidak ada kepastian. Ya, mungkin kalau saya baca bukunya mungkin nanti akan ada sejarahnya yang jelas. Tapi yang jelas Yusuf itu meninggalkan rumah bapaknya sekitar umur 17 tahun. Dan dia naik tahta itu baru 30 tahun. Artinya dia masuk masa preparation itu berapa tahun saudara? 13 tahun. Dan di situ Tuhan ajari dia skill manajemen untuk dia memimpin suatu bangsa. Dia belajar di rumah Potifar. Saya pernah cerita di sini. Yusuf masuk ke rumah Potifar sebagai budak dari negara asing. Sebenarnya di rumah Potifar banyak budak-budak yang satu bangsa dengan Potifar. Yang bisa berkomunikasi dengan lebih baik sama Potifar. Tapi saat itu Yusuf tidak bisa bahasa Mesir. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana Yusuf masuk masa persiapan. Dia sungguh-sungguh belajar dan dalam waktu singkat dia diangkat Potifar menjadi kepala rumah tangga. Artinya apa? Dia memiliki skill manajemen yang hebat. Dia ngerti cara untuk mengerti hati tuannya. Dan dia tahu saya harus belajar supaya saya tidak dihina tapi saya disayang Tuhan. Saat Tuhan berkata, oke, sudah cukup kamu belajar di rumah Potifar. Kamu sudah mempelajari skill manajemen dari suatu rumah yang besar. Yang lebih besar dari rumah bapaknya waktu dulu. Lalu Tuhan berkata, tapi ini gak cukup. Kamu harus belajar manajemen satu negara. Di mana belajarnya? Di penjara. Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang hebat di penjara. Dan dia belajar di sana. Entah mungkin 10 tahun, entah mungkin berapa tahun. Kan mungkin dia di rumah Potifar beberapa tahun lalu dia masuk penjara. Dan dia belajar. Karena saudara tahu nggak? Setelah Yusuf keluar dari penjara itu. Dia itu bukan enak-enakan loh saudara. Dia malah lebih sibuk dari waktu dia di rumah Potifar. Dan Yusuf waktu begitu dia keluar penjara, dia jauh lebih sibuk dari waktu dia masih di dalam penjara. Betul? Kalau di dalam penjara kan dia ngobrol. Gali ilmu dari tukang juru roti, gali ilmu dari tukang juru minuman. Dia tahu bagaimana cara mempersiapkan makanan untuk seluruh istana dari sang juru roti. Dia tahu mana anggur yang terbaik di Mesir dari si juru minuman. Mungkin yang masuk penjara itu ada bendahara negara yang korup. Dia belajar keuangan tentang Mesir dari bendahara. Kita tidak tahu siapa saja yang masuk penjara. Tapi dia menggali ilmu. Begitu dia keluar, semua ilmu yang Tuhan taruh dalam masa persiapannya itu dipakai oleh Yusuf untuk memimpin suatu bangsa. Bahkan memberi makan bangsa-bangsa lain. Ya, saudara saya bayangin. Waktu masa 7 tahun kelimpahan, Yusuf kan langsung ngomong ke Potifar, kemana? Ke Firaun. Kita harus persiapkan lumbung. Artinya begitu Yusuf keluar penjara, dia langsung membangun lumbung-lumbung di seluruh penjuru negeri. Lalu dia bilang hasil panen dari suatu daerah harus dimasukkan ke lumbung ini. Artinya apa? Dia langsung memanajemen, menaruh orang-orang di setiap daerah. Kamu harus hitung ya. Di daerah ini kalau panen 10% masuk ke dalam lumbung ini. Dan saudara juga tahu, bayangin sekarang kalau membaca firman dibayangkan. Ya. Gandum yang masuk terlebih dahulu harus dicatat nggak tanggalnya? Catat dong. Karena kalau enggak nanti saat masa
kesulitan itu datang, yang dikeluarin harus yang mana dulu saudara? Yang duluan dipanen. Ya, jadi dia nggak cuman asalan taruh di lumbung, udah nanti gampang kapan dikeluarin, yang nggak bisa. Ya, saya pernah dengar dari kakak saya yang di Mahanaim, ya, mereka aja punya lumbung kecil, artinya tiap ada donatur memberikan kepada mereka beras atau minyak atau apa harus dicatat tanggalnya. Supaya apa? Kalau ada orang minta atau ada lawatan, yang dikeluarkan harus yang lama dulu, stok lama dulu. Supaya tidak basi. Kalau misalnya yang stok baru, udah yang paling deket pintu keluar aja yang dikeluarin. Lah nanti yang stok lama basi nggak kepake, busuk. Bayangkan Yusuf 7 tahun nyetok. Berarti dia mempunyai skill manajemen yang hebat, yang dia pelajari selama 13 tahun. Mengatur rumah Potifar, mengatur penjara, diberi kepercayaan sama kepala penjara untuk mengatur para tawanan. Itu yang dia pelajari 13 tahun. Dia praktekkan di dalam masa 14 tahun. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kesukaran. Dan dia berhasil memanajemen semuanya dengan sangat baik dan sangat rapih. Dia tidak hanya menyelamatkan bangsanya, dia menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Dia sudah menghitung, ini lumbung isinya cukup untuk bangsaku. Tapi juga dia spare untuk bangsa lain, dihitung dengan rapi semuanya. Sampai dia menjadi seorang yang berhasil menyelamatkan akan bangsa-bangsa dari kelaparan. Itu yang artinya dia menghadapi preparation time-nya dengan serius. Dan saat tuaian besar itu datang, dia sungguh bisa menghidupi panggilannya. Nah saudara, contoh kedua yang Tuhan katakan kepada saya, waktu saya ngomong siapa lagi Tuhan yang masuk masa preparation time dan berhasil menyelesaikan destiny-nya dengan kuat. Tuhan berkata siapa? Aku, kata Tuhan. Yesus. Saya mau tanya, berapa lama Yesus mempersiapkan dirinya? Berapa? Hah? Dia mempersiapkan hidupnya untuk misi utama. Itu dia persiapan 30 tahun. Sebelum dia, Yesus, masuk ke dalam pelayanan yang sesungguhnya 3 tahun, di dalam 3 tahun setengah. Ya. Dia menyelesaikan pelayanan itu, menjalani misi, ngambil murid, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, khotbah di bait Allah. Dia itu hanya mengerjakan itu 3,5 tahun sampai disalib. Tapi selama 30 tahun, apa yang Yesus lakukan? Dia mempersiapkan hidupnya. Saya nanya, Tuhan yang kau persiapkan apa ya? Saudara tahu, Yesus itu mempersiapkan hidupnya untuk menekan keilahiannya dan harus menjadi manusia yang disalib. Saya ulangi, Yesus harus menekan keilahiannya untuk dia sampai ke salib. Karena saudara bisa bayangkan, kalau Yesus tidak bisa menekan keilahiannya, itu disalib bisa jadi kayak film superhero, betul gak saudara? Dia lagi disalib, dipaku, gak tahan, dia bisa gak menurunkan dirinya dari salib itu? Tiba-tiba, Bapak, lalu pakunya pada ucul semua, tuk. Lalu dia turun, terbang kayak Iron Man. Bisa gak saudara? Sangat bisa. Tapi dia tahu, kalau dia menunjukkan keilahiannya di salib, selesai. Tidak ada namanya karya penyelamatan bagi kita. Tapi dia 30 tahun mempersiapkan hidupnya. Kenapa? Yesus itu, kita tahu bahwa Yesus itu keilahiannya itu yang perlu dia salibkan. Apa? Saudara ingat? Kita baca ayatnya. Waktu pertama kali Maria
datang kepada Yesus. Ayo tolongin ini. Maria tahu Yesus itu Allah. Dia ngomong tolongin ini, ada yang kekurangan anggur. Yesus berkata sebenarnya waktuku belum tiba. Artinya apa? Dia ditahan oleh Allah Bapa. Kamu harus hidup sebagai manusia dulu 30 tahun. Kamu tidak boleh bikin mujizat. Kamu harus menekan. Kamu tiap hari kerja jadi tukang kayu. Nah, kalau Tuhan Yesus jadi tukang kayu, memakai keilahiannya, enak saudara. Ya, gak usah nyerut, gak usah paku-paku, tiba-tiba berfirman jadi semua furniturnya. Tapi dia 30 tahun disuruh sama Allah Bapa jadi apa? Tukang kayu. Proses, ngambil kayu dulu di hutan. Ngerjain ini dan itu. Ngecat sendiri pakai tangannya. Tuhan Allah sedang berkata, belum waktunya kamu menunjukkan keilahianmu. Kerja jadi manusia. Kuasai dirimu. Walaupun kamu bisa sebenarnya berfirman jadi. Tapi misi utamamu bukan berfirman lalu jadi. Tapi misi utamamu, great harvestmu adalah engkau disalib dan engkau tidak melakukan apapun tentang hal itu. Engkau mati disalib dan engkau menyelamatkan manusia. Itu adalah great harvestmu. Dan untuk great harvestmu itu 30 tahun kau harus menjadi manusia. Dan beberapa kali Yesus menghadapi ujian keilahiannya. Ya. Yang pertama, waktu begitu Yesus mau masuk dalam pelayanan, dia disuruh Tuhan pergi ke padang gurun. Ya, kita baca dulu Matius 4 ayat 6. Lalu iblis berkata kepada Yesus apa? Waktu pas ujian padang gurun. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ayo ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ingat? Iblis berkata apa? Kan engkau anak Allah. Ayo dong, jatuhkan dirimu, tunjukin. Engkau jatuh, malaikat langsung datang melayani. Waktu itu Yesus sudah berpuasa lama. Dia sangat lapar dan orang lapar biasanya pikirannya juga secara manusia sudah galau, terganggu. Betapa dia ingin untuk membuktikan kepada iblis, aku anak Allah. Tapi Yesus menang. Hari itu dia berkata, aku 30 tahun dipersiapkan Allah untuk menekan keilahianku. Dan aku harus sampai mati disalib. Hari itu Yesus menang, di padang gurun dia menang. Yang kedua, ujiannya Yesus itu apa? Taman Getsemani. Ya, kita baca Matius 26 ayat 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapak, dia memakai otoritasnya sebenarnya sebagai anak Bapak, betul? Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Seperti anak yang lagi mau menghadapi kesulitan, lalu dia minta jalur khusus ke bapaknya. Tuhan, aku sebenarnya tahu ini sangat berat secara manusia. Aku gak boleh memakai keilahianku disalib. Artinya apa? Dia gak boleh berkata di dalam nama Bapak, aku disalib tapi tidak merasa sakit. Gak boleh itu, gak boleh dipakai. Padahal Yesus bisa, tapi tidak boleh. Dia harus mati sebagai manusia 100%. Dia alamin setiap kesakitan, dia alami setiap penderitaan. Dan dia harus tanggung itu semua. Tapi sebenarnya secara manusia dia katakan, apa? Bapak, dia mau pakai jalur anak Bapak. Kalau bisa ini lalu. Karena ini terlalu berat. Tapi sekali lagi dia menang. Dia berkata apa? Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Dia menang di padang gurun. Dia menang di taman Getsemani. Yang ketiga adalah ujian yang sesungguhnya. Great harvest yang sesungguhnya. Yaitu saat dia disalib. Kita baca Matius 27 ayat 40.
Mereka berkata, mereka itu siapa? Orang-orang yang ada di bawah yang nonton Yesus disalib. Para tentara-tentara Romawi yang menghina dan yang menyiksa dia berkata, "Hai engkau yang katanya mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam 3 hari. Ayo yang ngomong katanya hebat. Selamatkan dirimu jika engkau anak Allah, turun dari salib itu." Saudara, di dalam penderitaannya yang sempurna, di dalam kesakitannya yang sangat, dia ditantang untuk menunjukkan keilahiannya. Dan betapa secara manusia, kalau hari itu Yesus tidak menguasai dirinya, dia akan sangat bisa melakukan adegan yang seperti saya ngomong tadi. Yang seperti Kapten Amerika, waduh, ya, yang seperti superhero. Pakunya copot semua, tiba-tiba dia turun dari salib. Secara manusia, dia menunjukkan keilahian. Mungkin dia berpikir, kalau saya nunjukin keilahian saya, mungkin orang-orang bertobat di sini. Oh, ternyata benar dia adalah anak Allah. Tapi sekali Yesus ingat, tujuan dia datang ke dunia dan melakukan preparation time yang begitu lama bukan untuk menunjukkan keilahiannya di salib. Tapi Tuhan berkata, engkau harus mati untuk menebus dosa manusia. Engkau tidak boleh memakai sedikit pun keilahianmu. Engkau harus tekan itu untuk engkau menggenapkan karya penyelamatan Allah. Dan ada satu ayat yang sangat hebat. Kita baca dalam Ibrani 2. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya Yesus harus dimanusiakan, ya. Supaya ia menjadi imam besar, supaya dia bisa menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya apa? Yesus sudah menang. Dia menjadi imam besar, menjadi perantara antara kita dengan Bapa, sehingga dosa kita diampuni. Dan ayat 18 saya suka sekali. Karena Yesus sudah menang, dia bisa nolongin kita yang lagi berjuang. Amin. Katakan, karena Yesus sudah menang, dia menolong kita yang sedang berjuang. Amin. Tuhan katakan, aku jamin kamu, asal engkau mau ikut jejakku, engkau akan bisa mengatasi preparation time dan menang di dalam setiap preparation time ini. Sampai great harvest itu sungguh terjadi dalam hidup kita. Sampai misi utama Tuhan dalam hidup kita terjadi. Dan kita dijamin untuk kita mengalami kemenangan sampai great harvest. Saudara, tanpa jaminan Tuhan kita gak akan bisa. Tapi kita katakan, aku kata Tuhan sudah menderita karena pencobaan. 30 tahun dia dicobai, tidak boleh memakai skillnya untuk membiayai hidup keluarga. Dia harus jadi tukang kayu. Saya dengar Yusuf meninggal tidak lama setelah kejadian Bait Allah. Yesus ke Bait Allah. Jadi berarti waktu Yesus umur 12 tahun, ya, dia masih ada Yusuf dan Maria waktu dia hilang di Bait Allah. Ternyata dia ditemukan oleh ayah ibunya. Tapi setelah 12 tahun itu, Yusuf itu gak lama meninggal. Jadi dia harus menjadi kepala keluarga. Yesus harus menghidupi akan ibunya dan adik-adiknya. Dan dikatakan di sini dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia harus bekerja seperti manusia. Dia harus bekerja seperti orang lain. Dan setelah 30 tahun dia baru memasuki akan masa pelayanannya. Nah saudara, saya membayangkan preparation time itu tidak pernah mudah. Setiap orang preparation time-nya beda-beda. Ya. Yusuf di penjara, dijadikan budak. Karena dulunya dia anak kesayangan ayah. Lalu dijadikan budak. Yesus
Dia anak Allah yang hidup. Dia harus menekan akan semua keilahiannya. Dan benar-benar belajar jadi manusia. Kita, apa preparation time kita? Tiap orang beda-beda saudara. Sifatnya beda-beda. Di dalam hidup kita Tuhan yang tahu. Oh ini nih sifatnya kamu yang ini. Kalau nanti great harvest bisa jadi masalah. Misalnya apa? Pelit. Wah itu. Kamu dikasih great harvest, nanti kamu harus memberi makan orang lain, memberi makan kota, memberi makan bangsa. Tapi kalau kamu pelitnya setengah mati kayak gini, nanti great harvestmu itu akan taruh di lumbung lalu jadi busuk. Maka Tuhan akan berurusan dengan sifat pelitmu itu. Pemarah. Wah kamu kalau great harvest marah-marahnya tetap seperti orang kayak kebakaran kayak gini. Nanti great harvestmu semuanya kobong. Ya. Tidak boleh kamu jadi pemarah. Maka dalam preparation time ini Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi orang yang tidak pemarah. Apapun itu. Ada sifat-sifat, ada duri-duri dalam hidup kita yang harus dicabut oleh Tuhan dalam preparation time. Supaya saat benar-benar kita ada di puncak tuaian itu, kita keluar sebagai pemenang. Kita menjadi seperti Yusuf yang menjadi pemimpin yang bijaksana dan dapat mengatur semuanya dengan baik. Kita tidak terbakar oleh emosi, kita tidak terbakar oleh keegoisan kita tidak terbakar oleh kepelitan dan sifat buruk kita. Dan mari saat ini kita selidiki hidup kita. Apa ya Tuhan preparation time yang Engkau mau taruh dalam hidupku. Dan ingat, di dalam masa preparation time itu harus menang. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menang. Dan Dia akan membantu kita di dalam kita menjalaninya. Amin saudara. Siap masuk preparation time. Siap masuk persiapan great harvest. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, segala sesuatu yang dinamakan preparation itu tidak mudah. Saat ini GK sedang melakukan preparation untuk menjamu kita semuanya makan hari Selasa ya. Nah, kita lihat mereka itu mempersiapkan semua bahan. Bahan disiapkan lalu dimasak ya. Kalau misalnya mau buat suatu bolu juga begitu, semua disiapin. Ya ada telurnya, ada tepungnya, lalu ada macam-macam lah gitu ya. Terus diubluk-ubluk jadi satu, dipanasin ya di oven, baru jadi bolu yang enak ya. Saudara saat ini nanti hari Selasa bisa taunya, wah makanannya enak banget gitu ya. Saudara nggak tahu. Coba suatu saat saudara ke dapur, waduh semua pada keringetan semua saudara. Tapi nggak usah takut, keringetan makanannya tidak tercampur sama keringetnya mereka kok. Semua diatur dengan baik ya. Dan saya tuh mengucap syukur melihat orang GK. Loh kalau masak itu pakai itu loh, pakai shower cup. Saya bilang aduh bagus sekali ya. Jadi jangan sampai rambut-rambut itu turun ke tempat itu. Nah semua dipersiapkan. Panas ya. Ya dilakukan ya. Karena tahu ada satu tujuan untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah preparation itu tidak mudah. Membutuhkan pengorbanan. Tadi saya sedang membayangkan Tuhan Yesus tadi waktu Sophie cerita itu. Iya ya, masa 30 tahun itu masa yang lama loh ya. Sejak kecil dia sudah menderita. Semuanya orang kalau lahir itu minimal di rumah lah ya. Yang miskin juga di rumah gitu. Paling tidak di rumah, tidak di rumah sakit ya di bidan gitu ya. Ini di kandang gitu loh. Dari begitu lahir aja sudah dibentuk hidupnya. Apa arti kesederhanaan gitu ya. Dan terus begitu
sejak kecil pindah lagi ke Mesir, ya. Masih bayi dibawa ke Mesir, balik lagi, ya. Terus ke di Nazaret, ya. Tinggal di sana. Ya. Hidupnya itu benar-benar dibentuk sedemikian rupa. Memang waktu kecil tidak diceritakan, ya. Tetapi saya yakin, prihatin banget gitu loh. Apalagi begitu orang ayahnya meninggal, ayah secara yang ada di dunia meninggal, dia harus bertanggung jawab gitu. Terus kalau saudara tanya, kira-kira Tuhan Yesus sekolah ya apa enggak ya? Ya nggak tahu, di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi kita tahu bahwa sifatnya itu benar-benar adalah sifat menghamba, saudara. Nah, ini yang saya dapatkan belajar, saudara. Semua yang tidak baik dalam hidup kita untuk menghadapi great harvest ini, benar-benar kita itu dibuang semua yang tidak baik, ya. Preparation kita benar-benar mempersiapkan supaya kita finish strong, supaya kita itu menyenangkan hati Tuhan sampai garis akhir, ya. Karena yang saudara akan alami ini perkara yang sungguh amat sangat spektakuler, saya katakan. Kemarin saya lama deh, hampir 2 jam lah, saya 2 jam lebih, 1 jam lebih, ya. Saya masuk ke taman itu jam 9:15. Saya keluar dari taman jam 11:04. Ya segitulah, kurang lebih hampir 2 jam. Itu diberitahukan apa yang bakal terjadi. Spektakuler banget, ya. Apa yang benar-benar yang dinamakan the new beginning itu akan terjadi. Apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, sampai yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan semua. Jadi jangan sampai seperti kesaksian yang dikatakan Sofi tadi, dapat sekian miliar dolar 2 tahun habis, ya, karena tidak mau menjadi berkat buat orang lain. Yuk kita jadi berkat buat orang lain. Kalau mendapatkan anugerah yang luar biasa, tanya Tuhan, Tuhan ini kok banyak banget ini loh aku dapatnya. Kau mau apa? Jangan belum apa-apa, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jangan dulu, jangan dulu. Kalau saudara diberkati, serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan ini engkau mau apa dengan apa yang aku mendapatkan yang daripadamu ini? Apa yang engkau mau? Nanti Tuhan akan mengatur dan lepaskan dirimu melekat dengan barang itu. Ya. Jangan terikat. Ya. Benar-benar jangan melekat dan jangan terikat. Ya. Benar-benar kalau Tuhan suruhkan untuk melakukan sesuatu, rilis benar-benar dengan hati yang tulus. Yang begitu Tuhan itu suka. Yang begitu Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Ya. Jadi saya berdoa besok adalah hari di mana misalnya kita masuk joy dan big harvest atau great harvest, itu baru awal. Baru awal. Tapi saya percaya hari-hari di hadapan kita ini, kalau prepare kita sudah benar, itu akan terus berjalan menggulir, terus menggulir dan menggulir, ya. Dan percayalah Tuhan akan memberikan dan memimpin. Dia sudah menang, Dia akan memberi kemenangan buat saudara dan saya, ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan, terima kasih Tuhan buat pada saat ini kami melihat bahwa Tuhan sudah ada di depan kami. Kami akan melakukan perkara-perkara yang Engkau mau supaya penggenapan semua janji-Mu, lawatan putaran yang kedua terakhir ini boleh kami alami. Saat ada putaran kedua dari
yang terakhir ini Tuhan, buat kami ada di sana. Kami ada di sana. Kami ikut ambil bagian. Sampai semua rencanamu tidak ada yang gagal. Buat tempat ini, buat keluarga kami, dan buat pribadi kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa buat besok Tuhan. Adalah acara yang benar-benar Kau adakan. Engkau sudah membuat suatu persiapan di dalam kerajaan-Mu untuk menurunkan akan perkara-perkara yang ajaib. Engkau akan menurunkan sukacita yang tidak diberi dunia. Engkau akan memberikan perkara-perkara yang baik. Prepare Tuhan untuk kami masuk dalam tuaian besar. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami. Semua yang kami persiapkan saat ini benar-benar kami lakukan untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta kekuatan yang baru, kami minta hati Hineni, kami minta mata kami menjadi mata Raja Wali yang dapat melihat ketajaman yang luar biasa untuk melihat keadaan dan situasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat keadaan bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau peliharakan Tuhan, Kau pegang kendali, terutama akan masa-masa megatrust ini. Kami tahu Tuhan, dunia tetap terus berjalan. Dunia tetap terus berputar Tuhan. Dan lempengan-lempengan yang ada di bawah, baik di bawah tanah maupun di bawah lautan, ini tetap terus bergeser Tuhan. Oleh karena itu kami minta di dalam nama-Mu, apapun yang bakal terjadi, di mana planet-planet suatu saat akan menjadi satu sejajar. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Kami tidak tahu Tuhan kenapa itu planet-planet bisa sejajar begitu. Dan banyak prediksi mengatakan akan terjadi sesuatu. Bapak, kami hanya minta anugerah-Mu terjadi atas hidup kami. Perlindungan-Mu terjadi atas hidup kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, biarlah anak-anak-Mu dimanapun juga berada, tetap ada di dalam perlindungan yang daripada-Mu. Mazmur 91 tidak akan pernah keluar dan undur daripada hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga tetap menyerahkan akan pemerintahan yang ada pada bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua kabinet yang ada, menteri-menteri yang ada. Sekarang kalau saat ini sedang diadakan Tuhan suatu preparing tentang semua yang dinamakan korupsi dan sebagainya. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, biarlah para koruptor-koruptor ini mau menyerahkan diri, mau mengembalikan akan semua yang pernah mereka hadapi dan dapatkan serta nikmati untuk rakyat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Kau pegang kendali atas bangsa dan negara ini. Bapa yang di surga, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru. Kami minta kekuatan yang baru dalam menghadapi akan kehidupan kami. Kekuatan yang daripada-Mu untuk menjalani hari demi hari dalam hidup kami. Dan Engkau pasti Tuhan akan menyediakan tuaian yang besar, kesukacitaan yang besar kami akan terima di dalam nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya yang Kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kalau saat ini kami mempunyai minyak supranatural, minyak yang tidak ada dijual di dunia,
Ini adalah suatu minyak keajaiban. Minyak serba bisa engkau lakukan segala sesuatu. Bisa menyembuhkan, bisa memberi perlipat kali gandaan, bisa membuat terobosan, bisa membuat apapun juga Tuhan. Dan saat ini kami mau oleskan pada hidup kami. Biarlah hidup kami tidak sama. Hidup kami penuh dengan supranatural. Hidup kami penuh dengan kemuliaan yang daripadamu. Kau yang akan memberkati mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Ini minyak juga engkau buat kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan, engkau babat habis Tuhan. Semua sifat-sifat yang tidak benar, supaya kami boleh masuk dan menerima tuaian yang daripadamu. Tuhan berkati tangan kami, karena hari ini kami tetap mau melakukan pekerjaan kami dalam minggu pertama dari minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan kaki kami juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah kaki kami juga ada dalam jalur yang daripadamu. Untuk kami dapat menyelesaikan hari ini bersamamu. Menerima berkat anugerah yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kami. Pimpinan yang daripadamu. Memberikan segala sesuatu yang terbaik Tuhan kami mau berikan kepadamu. Beri kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.